Halo guys, selamat datang. Jadi di konten kali ini sedikit berbeda. Ini nama kontennya tuh mengupas lebih dalam dengan Pavin. Jadi gitu, oke? Jadi di konten pertama gue ini, di kanan gue ini ada teman lama gue dari SMP sampai SMA sampai sekarang sampai detik ini. Kalian bingung kan kenapa nih motornya kok beda? Biasanya kan gue mainnya motor matic, motor sport. Kenapa di sini ada motor Vespa? Nah, jangan salah nih. Dia motornya nggak cuma ini. Oke? Nih, sebelumnya kita tanya dulu sama dia perkenalan dirinya. Dim, apa kabar Dim? Baik, berharga. Ini nggak corona, bebas. Pokoknya di konten gue bebas. Oh iya, sebelumnya Dim, jangan lupa kopi kenangan. Boleh kali. Dim, silakan Dim, diminum kopi kenangan Dim. Ini nggak di endorse ya, nih kopi kenangan gue beli, tapi kalau bisa ya endorse kali. Nope. Endorse nya gampang kok, setiap ada konten gini kirimin 2. Oke guys, jadi gini, ini kita sambil santai Dim. Jadi konten gue kali ini santai, gue nggak yang bukan nggak pernah, konten ini gue nggak cut sih. Oke, jadi lu terserah lu mau ngerokok mau apa terserah. Sebelumnya perkenalan dulu Dim, lu siapa, tanggal lahir lu dan bla 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 segala macam. Gue namanya Dimas Akbar, biasa dipanggil Dimbul. Gue tanggal lahir 1 Februari tahun 89. 89. Oh, terus. Juga lu banyak. Terus. Gue kerja di suatu airline, jadi pegawai swasta. Cuma jadi Pilot? supir doang. Ya, ngomongin supir, pilot. Nah, terus pilot pesawat deh intinya. Nggak mungkin kan pilot pesawat motornya beginian. Nah, terus. Gue udah kerja sekitar 5 tahun. Tunggu, cut. Ki, ambilin baterai vape, Ki. Enteng anjing. Gue kira apaan? Oke, kita balik lagi. Sorry tadi baterai vape gue ketinggalan. Terus Dim, perkenalan diri Dim. Tadi sampai lu ini pilot pesawat, agak gede aja. Iya, gue pilot pesawat di suatu airline. Gue nerbangin pesawat ATR 72500 dan 600. Itu berarti pesawat baling-baling ya? Pesawat baling-baling. Pesawat capung kalau orang bilang. Terus mungkin di sini nggak ada yang tahu Dim. Lu ini temenan sama gue nih sebenarnya dari kapan sih? Gue temenan sama Erga itu dari SMP kelas 1 di SMP Bakti Mulia 400. Biasa terkenal dipanggilnya B400 cuy. Woi, Bakti Mulia masuk vlog gue. Kalau anaknya Dimas sekolah diskon. Kalau mau tahu. Harus. Terus Dim, gue mau nanya nih, lu gimana sih awal mulanya bisa main Vespa nih? Kan ya Vespa kan identiknya dengan para motor orang tua. Gue di sini bukannya mau diskriminasi ya, cuma maksudnya kan kalau di tahun kelahiran kita kan orang naik Vespa rata-rata guru, ya nggak sih? Betul Apalagi ini banget. Vespa kan. Sebelumnya gue mau nanya, jenis ini Vespa apa sih Dim? Vespa ini Vespa Excel 150 tahun 94 generasi kedua. Oh, generasi kedua. Kalau generasi pertama tuh apa bedanya? Nggak ada bedanya sebenarnya, sama aja, cuman keluarannya itu dari tahun 89 sampai 92 kalau nggak salah, 93 sorry. Oh. Kalau ini gitu udah ya. masuk 94 sampai tahun 2000. Jadi gitu guys, ini Vespa. Yoi. Terus yang gue mau tanya tuh, lu ya tadi pertanyaan gue, awal mula bisa main Vespa tuh gimana sih sebenarnya? Jadi awal mulanya bisa main Vespa sebenarnya ini gue juga nggak nyangka sih gue bisa main Vespa ya dulunya tuh. Soalnya pertama kali gue ngeliat teman-teman gue waktu SMP, kayak teman-teman kita tuh kayak ada Dora, ada Anggi, ada Yusa, tiba-tiba tuh mereka tuh pada beli Vespa sama Arma. Mereka tuh beli Vespa. Dan akhirnya gue lulus SMP itu bokap gue nawarin tuh, kamu mau papa beliin motor nggak, katanya gitu.
Nah gue bilang gue mau, pas mau dibeliin motor, ternyata gue disuruh pilih bebek, ya kan? Motor bebek. Nah, terus? Gue inget banget tuh motor bebek yang pertama kali ditawarin ke gue, Supra X yang lama tuh, Supra X yang 110 ya? yang 110 cc, Nah, ya, 110 cc-an itu. Terus yang kedua, bokap gue nawarin motor Kawasaki yang bebek tuh, yang hijau warnanya. Apa tuh? Bebek? Gue lupa tuh. Atlet bukan? Lupa gue tuh motor yang lama banget tuh motor Oh, bebek. KZ kali. KZ ya? Nah, iya. Iya itu. Nah terus gue bilang gue kagak mau nih motor-motor ginian pak. Nah, Soalnya di zaman itu kayaknya di gue tuh, di angkatan kita tuh kayak lagi ngehits banget nih Vespa nih, main Vespa nih ya kan. Terus lagi ngehits banget, gue bilang sama bokap gue, Pak gimana kalau papa beliin aku Vespa aja, gue bilang gitu. Terus kamu bisa naik Vespa, gue bilang gue bisa naik Vespa, gue bilang. Ya udah kamu tahu nggak bengkelnya di mana? By the way waktu bapak itu, lu tuh udah curiga ya kan, karena mungkin bapak lu di eranya dia tahu kali di Vespa ini kan perawatannya super kan. Yoi. Kayak bagaikan Limoge tuh mungkin Ducati motor Eropa lah. Itu kan lebih harus kayak effortnya tuh harus lebih sayang gitu loh. Kayak ini motor nggak bisa didiemin gitu aja kayak motor Jepang kan. betul. Nah, mungkin udah ngerti kali bapak lu ya. Dan nggak mungkin kan bokap gue waktu zaman itu kan kayak emang nih anak mau mogok-mogokan Ngerti ya, kan. benar. Kan kayak gimana nih anak kan pasti kan mikirnya kan bokapnya Mau yang praktis lah. praktis, Ya. pokoknya setiap hari bisa dipakai Ya. kagak mogok-mogokan deh ya kan. Terus gue bawa lah nih. Waktu itu ada temen gue, temen Erga juga namanya Anggi. Waktu itu dia belilah tuh. Sorry, gue potong, bukan temen, bos. Oh bos, bos Anggi. Yoi. Nah, terus. Dia itu main Vespa tuh dulu pakai PS Banci tahun 84 kalau nggak salah. Nah, fotonya di sini pokoknya Vespa Banci. Gue nggak begitu paham kalau masalah Vespa. Terus Gitu. Terus gue ke bengkel di Haji Nawi. Ada tuh gue bengkel namanya yang punya kalau nggak salah Dwi. Kalau boleh tahu nama bengkelnya apa, Dim? Waktu itu gue juga nggak tahu nama bengkel apa tuh. Bengkel rumahan lah ya. Bengkel rumahan Nah, tuh. oke. Gue juga nggak tahu. Gue dateng lah ke situ sama bokap gue. Gue ngomong sama si orang yang punya bengkelnya, gue bilang ada nih motor dijual, dia bilang gitu. Excel 150 tahun 94, barangnya bagus, mesinnya sehat gitu. Terus kata bokap gue, yaudah yuk lihat. Ya udah nih, untungnya deket tuh dari tuh bengkel rumahnya yang punya. Pas gue nyamperin ke rumah orang, ternyata orang tersebut udah tua, punya orang tua. Punya orang tua ini sebelumnya Orang ya. tua, dia pensiunan PLN. Oh gitu. Umurnya udah, waktu itu pas gue beli dia umurnya udah 60-an sih. Tapi pas keadaan ini motor lu beli tuh seger atau sakit-sakitan ini motor atau bahan Seger banget, seger banget ya? seger banget. Pokok PR gue cuma satu, yaitu body doang. Oh body wajar lah ya, motor Body tua doang. kan masalahnya. Yoi. Motor tahun berapa, Dim? Motor tahun 94. 94 wajar lah, gila. Yoi. Tahun 94. Itu PR-nya cuman bodinya itu bukan body kropos, tapi bodinya itu bener-bener cuman cat original doang. Oh, cat ori aja, terus jadi ngelupas dikit gitu kan. jadi kayak pudar-pudar gitu ya. Yoi. Oke. Nah, terus nih Dim, gue ada pertanyaan nih. Terus, lu mulai dari awal beli sampai sebelum ini, sebelum sekarang nih, udah berapa kali sih lu ngerubah kayak modifan ini motor? Wah, gua ngerubah nih modif motor Totalnya berapa kali? udah 3 kali sih. 3 kali. Oke, yang pertama tuh temanya apa gitu loh? Temanya gue masih waktu itu baru beli, itu gue masih tema yang kayak masih paguru gitu. Oh, Menori ya, Menori. Menori biru dongker, udah kayak paguru banget ya Iya, gue iya. ya kan. Dan tua. Modifan kedua? Habis itu modifan kedua, akhirnya bokap gue ngecat warna putih Sahara. Kalau putih Sahara itu tuh dibilangnya kayak putih gading. Oh, ya. Putih gading, sama bokap gue dicat, akhirnya putih gading. Setelah itu gue main standaran lagi tuh, bentaran. Akhirnya gue main lah namanya ke Primo 116. Nama bengkel tuh. Nama bengkel Primo 116. Daerah mana tuh, Dim? Itu di daerah Rempoa. Rempoa. Yang punya Acong. Oh, punya Acong. Yoi, nah gue main lah ke sana. Nah di sana gue diracunin untuk bermain pada zaman itu 2010 kalau nggak salah ya, 2010-2011 itu lagi zamannya mods. Oh, mods. Oh ya, Ini mods bukan
bukan vape ya, mods bukan. Ini nama gaya motor. Kayak motor. Nih, pokoknya gayanya kayak begini, gaya mods. Yoi. Gitu pokoknya. Terus, nah gue sempat main mods itu. Di situ gue alhamdulillah gue bawa piala sekitar 2 untuk kontes itu. Oh kontes ya, lu ikut Gua ikut kontes ya? kontes. Oh oke. Nah Dim, yang gue tahu kan gaya mods ini kan identiknya dengan spion banyak, lampu banyak, bener nggak sih? Betul banget ya. Betul. Nah itu trennya itu sebenarnya awal mulanya mods itu dari negara mana sih? Negara Inggris. Oh Inggris mods ya? Yoi. Oh bukan negara Itali. Bukan negara Italia, dari Inggrisnya. Oh, Kalau dulu tuh ada film namanya Quadrophenia. Waduh, oke gue tahu Quadrophenia. Itu dia di situlah. Kalian udah pada lahir belum ya? Ya itulah nonton aja. Itulah, tonton deh. Tuh, Itu film lama. ajib tuh buat anak-anak Keren. skuter. Wah, keren itu film. Quadrophenia. Nah, itu akhirnya dibawa sama dulu ada namanya Toko Bray. Itu orang Toko Bray itu adalah kayak tempat merchandise buat lo gaya-gaya mods, lo beli spion, lo beli jaket Harrington, kayak gitu-gitu lo pokoknya bergaya mods di situ. Nah, dibawalah ke Indonesia dan akhirnya kita rame-rame ramaikan lah tuh mods itu. Jadi adanya mods midi itu ya awal mulanya dari awal situ. mulanya mods midi itu ya. Yoi. Jadi nih sebenarnya ada bulan di mana anak Vespa itu apa ya? Kayak berselebrasi lah ya. Yoi. Kayak harinya anak Vespa. Nah itu namanya itu Mods May Day. Itu di tanggal berapa sih Dim biasanya kalau Mods May Day? Kalau bulannya kan udah pasti bulan Mei. Tanggalnya itu Tanggalnya tuh nggak pasti. entah awal apa Entah awal atau entah akhir itu nggak selalu pasti. tapi Mods May Day itu setiap tahun pasti ada. Tiap tahun pasti ada dan itu dulu di Indonesia cuma Jakarta sama Bandung doang. Dan sekarang alhamdulillah udah hampir seluruh Indonesia setahu gue sih. Gitu. Nah lu ikut kayak komunitas gitu nggak sih Dim sebenarnya? Gue nggak pernah ikut komunitas. Nah, paling komunitas bengkel-bengkel aja lah ya. Iya, palingan main-main sama bengkel aja. Jadi gini guys, dulu gue di BM itu temen gue tuh rata-rata semua main Vespa. Nah gue nggak ngerti main Vespa kan, jadi ya udah cuma bisanya diboncengin, cuma ngeliat. Dulu gue nggak ngerti sama sekali main Vespa, sampai sekarang juga gue nggak ngerti. Kalau Vespa Matic gue ngerti lah dikit-dikit. Kalau Vespa gini, jujur aja gue buta sama sekali anjir. Tapi lo sekali-sekali harus punya, Bray. Gue dulu jadi punya Dim. Gue dulu punya Buat Vespa. mainan. Apa lagi? Yang lampunya kotak yang kecil. PTS. PTS. Nah PTS dulu gue punya PTS tuh. Gue inget banget warna coklat kalau nggak salah, kayak tapi bukan coklat tua, coklat kayak coklat tas gue gitu loh, coklat muda iya, gitu. iya, Ada kan ada, PTS kayak ada, gitu. ada. Coklat muda kayak gitu. Itu gue ngambil dari Kalimantan Dim, jadi punya temannya bokap gue. Gue bayarin. Nah yang suka nih bapak gue pakai karena gue anaknya kebangetan Thailand, kebangetan racing. Gue oprek dah tuh motor, gue porting, terus kayak karbunya gue remer apa segala macem. Ya udah nge-gym motornya, habis itu udah gue diemin. Tapi kenceng sumpah, kenceng. Gue nggak begitu doyan sama motor yang nggak gimana ya. Kiblat gue tuh dari kecil emang karena gue pemain motor Thailand kan. Jadi gue kiblat gue selalu motor Thailand lah, harus kenceng. Karena Thailand kan sebenarnya di sini gue pengen kupas nih, gaya Thailand itu bukan kalau di motor ya Dim ya, gaya Thailand itu bukan looknya dengan kalian pakai velg jari-jari, ban kecil, itu bukan sebenarnya. Itu emang ada di Thailand, tapi kalau Thai look itu sebenarnya aslinya dia pentingin performance sih sebenarnya kalau Thailand tuh. Jadi motor Thailand makanya nggak bingung kalau kenceng-kenceng. Iya. Oke Dim. Gue juga ngelakuin motor Thailand gokil-gokil. Nah, balik lagi nih Dim. Gue mau nanya nih Dim, lu terus dari ini motor pertama kan berarti? Motor pertama gue. Tangan pertama lu. Abis itu lu motor apa lagi sih yang lu punya? Dari ini motor, nggak apa-apa yang udah dijual nggak apa-apa, atau yang udah gun juga nggak apa-apa. Gue punya PTS CP, PTS 100. Gue juga punya sempet Super tahun 74. Nah, Super tuh yang paling bulut ya? Nggak, apalagi dia kotak juga. Coba bodinya sama kayak gitu. Bodinya sama kayak gini, cuman dia belum ada set, belum ada electric starter. Terus gue punya sebenarnya gue punya satu lagi Excel kayak gini dulu buat balap tapi. Oh iya guys, jadi gue dulu inget banget itu pas kita SMA kali Dim ya? Pas kita SMA kelas 1 mungkin si Dimas nih balap anjir. Gue juga kaget, jadi dia punya Vespa 2. Terus gue ngobrol-ngobrol sama si Anggi kan, si Dimas katanya besok mau balap di Sentul. Gue bilang anjing balap apaan? Balap karung? Gue bilang enggak, balap motor.
Pas gue datang kebesokannya ke Sentul, gue inget banget gue, Anggi sama Ais beneran anjir dia balap, sumpah kotak banget. Gue nggak tahu nih orang tiba-tiba bisa balap gitu aja. Asli. Tim Hore tuh, nah itu juga ceritanya gokil tuh balap itu. Ceritain aja. Soalnya tuh balap, itu gue nggak ada rencana sama sekali gue buat ikut balap itu. Oh jadi lu mendadak ya? Iya, jadi tiba-tiba waktu itu yang bikin acara juga teman-teman gue juga, anak-anak PBI, Vespa Balap Indonesia. Oh. Terus gue ada kan tuh brosur. Gue inget banget si Dora sama si Yusa bilang, dia mau ikutan dia nih gitu. Iya kan, gue gak mau gue gak siap gini-gini, gue gak ada duitnya juga buat pendaftaran gini-gini. Dan tiba-tiba anak-anak tuh bayarin gue pendaftaran, dan gue jadi harus mau gak mau gue berangkat buat balap. Oke. Jadi gue belum ada persiapan apapun. Wearpack gue minjem, montir gue telepon dadakan. Nanti ulahnya siapa nih? Ulangnya anak-anak. Ini Dimas emang dari dulu paling terkenal gilanya nih orang. Dari dulu ya. Nembak cewek yang berani pas lagi acara sekolah, di acara pensi loh ini. Acara pensi sekolah di atas panggung nih cuman monyet ini doang. Sumpah berani banget. Dia orangnya gila emang. Kalau ngatain orang ya asal ceplos-ceplos emang begini apa adanya. Tapi gue suka sih sama orang yang kayak begitu, nggak poker face lah. Iya. Capek bre. Jadi orang-orang kayak gitu. Apalagi kalau bawa motor dari dulu emang ketahuan sablengnya. Jadi dulu dia punya Supra 125 125 tromol. 2006. Wah itu ini orang gila sih kalau bawa motor, sumpah. Jadi si Dora pernah diboncengin ya. Pokoknya gitu lah, kalau ceritain panjang. Nanti kalau kita ngobrol bareng sama Dora, bisa kita ceritain lah di situ. Terus berarti lu bukannya sempet punya KTM juga gitu? Gue punya KTM Duk 250 tahun 2018. Itu pertama kali nggak sih KTM 250 2018? Yoi, yang facelift-nya pertama kali. Pertama kali ya? Dan itu waktu itu pas banget pertama yang nyampe di Indonesia itu motor gue. Motor lu. Tapi sayangnya, Kenapa nih? motornya hilang. Oke Dim. Makasih yang ngambil ya. Keren lo. Lu gini dah. Oke, kita cerita dulu deh. Gimana sih Dim awal mulanya tuh bisa KTM menghilang? KTM itu menghilang pertamanya tuh gue disenggol. Gue di Mampang Perapatan. Nah, Pas gue disenggol, gue jatuh tuh. intinya dibegal. Intinya dibegal lah jatuhnya. Terus Gue jatuh. Nah di situ pas gue jatuh, motor gue itu langsung diambil. Nah gue masih geletak di tengah jalan itu. anjing termatis. Terus wah gila berarti lu ini dong luka-luka apa segala macam. Kagak, Terus kagak ada luka sama sekali pak. cuma bonyok yang kaki lu doang. Iya. Dan ini gue bonyok kaki gue ini, itu gue masih bisa jalan di saat itu. Nih bagi lu yang ngebegal, sumpah gue nggak ngerti sih keluarga lu bakalan dapat karma kayak gimana. Temen gua, mana sih Dim? Ini. Sorry. Nih, kalau kalian lihat nih, gimana ya? Pokoknya nantilah gua kasih lihat fotonya. Tempurungnya dia nih pecah, Kebelah 4. kebelah 4 tempurungnya. Keadaan dia baru banget jadi pilot. Terus dia masih sempat jalan, dia tanggung jawab. Cuma bangsatnya ini yang begal ternyata sok mau ngebantu cuma penipu. Jadi ada temennya ya Dim ya? Ada temennya. Nah, terus Habis itu gue akhirnya ditinggalin aja gitu. Tinggalin Itu yang sama anjing. bensin? Iya. anjing sih, sumpah. Wah, gila sih. Oke Udah lah. anjing sih. Gimana ya, lu semua orang nyari duit, gue ngerti. Cuma alangkah baiknya kan lu punya perikemanusiaan lah. Lu kalau mau ngebegal, ya susah sih ya. Kalau begal baik namanya bukan begal ya. Iyalah. Iya ya. Padahal di saat itu dia nawarin duit loh. Padahal bisa lo gue kasih itu duit ke dia. Bisa sebenernya. Iya, tapi kenapa lu ngambil motor gitu ya? Gue bingung. Dan di saat cicilan baru jalan lagi. Udah mau lunas pak, ngentut ya. Aduh, maaf ya, disensor tuh barusan. Gak perlu sensor, biar begalnya denger aja. Siapa tuh deh, anaknya begal kan nonton. Nah, kayak gitu kan. Gue sumpahin lu anak lu, gak sehat. Jadi balik lagi nih Dim ke topik. Intinya lu sebenarnya ini punya berapa motor sih yang udah dijual sampai saat ini? Saat ini ada berapa? Saat ini sisa, kalau atas nama gue cuma satu ya, tapi di rumah ada satu lagi bener ya. Ada LX 150. Itu Matic. LX 125 sorry. Matic. Tahun Oh, LX yang baru itu ya? LX yang Matic. Matic yoi 2012. Kalau total keseluruhan yang udah dijual sampai sekarang ada berapa berarti? Bentar ya, gue hitung
dulu ya, gue juga lupa. Lu bukannya punya ini ya? Vespa Matic apa lagi? Itu. Apa Vespa yang zaman dulu tapi yang Matic lu bukannya punya Oh, yang hijau? Corsa. Iya, Corsa kok. Kalau Corsa punya abang gue. Oh, Corsa punya abang. Gua punya gue. Jadi si Dimas ini keluarganya pilot. Abangnya pilot salah satu maskapai Garuda. Gak apa-apa lah gue sebut. Gak tau gue kalau naik Garuda gratis. Sponsor kan. Apa pesawat Garuda, abangnya ini udah internasional. Jadi istri abangnya ini udah pramugari bekas pramugari Garuda juga. bekas pramugari Garuda, warga negara Jepang. Warga negara Jepang. Nah, si Dimas pengen nyari yang warga negara Korea biar tetanggaan. Iya, walaupun yang satu rada-rada si kita mau belok dikit lah. Dia rada-rada labil tuh. Jadi berapa tuh di totalnya? Oh iya, gue lupa ngisi. Delapan ya. 8 motor, emang juragan motor. Sumpah ini orang. Cuma dia mainnya Vespa, tapi kalian di sini jangan underestimate loh. Vespa ya, jangan underestimate. Vespa itu sebenarnya mahal, sumpah. Kalau kalian yang asal beli main yang biasa-biasa aja emang murah, tapi kalau yang kayak main branded Malossi, Quantrini, Polini, terus apalagi sih? Pinasco. Wah, itu harganya sih sakit jiwa anjir, sumpah. Yang kayak shock breakernya Bitubo gitu aja harganya buset berapa ini men? Mahal tuh, 8 komaan ya. Depan Depan belakang. depan belakang 8 komaan. Sekarang yang mahal tuh Ini loh. mainin mesin sekarang, lagi mainin performance. Nah, itu balik yang lagi kan harganya kiblatnya gitu. Thailand, emang Thailand. Itu Tawadikap. Ajib bos, blok-bloknya gitu. Itu lo beli blok, lo dapet motor bebek satu lah. Ya kan? Mahal sebenernya naik Vespa. Jadi jangan kalian anggapnya orang naik Vespa pelan, karena gimana ya, orang main Vespa tuh emang doyannya tuh pelan, tapi di saat lu mau ditantang balap, bahasanya ditantang balap sih ya, lu mau ajak trek-trekan bisa. Sebenernya bisa banget, bisa banget ini motor, bisa banget. Nah terus nih Dim, gue mau nanya nih Dim, sebenarnya tuh sejauh apa sih modifannya sekarang nih motor ini? Sekarang modifan gue itu adalah, Lu lebih main kemana sih condongnya? oh gue sekarang itu lagi racing harian aja. Sinarian ya, makanya kalau gue liat kan ini motor kalau segala dari segi look kayaknya udah nggak kayak dulu kan lu. Enggak. Wah gila, fashionable banget pokoknya ini motor dulu. Spionnya ada berapa? 18. 18 anjing spion, lu bayangin. Tuh kalau sampai polisi nilang gue bingung sumpah. It- Itu ribet banget gue ngeliat kalau Dimas datang nih ke tongkrongan, anjing semua motornya full spion. Lampu Yoi. berapa? Lampu gue ada 5. Ya, rumah lu yang redup terang sama ini motor. Gua nggak bohong. Sumpah kalau lu mati lampu panggil aja nih motor. Lampu gue ada 5. Ada 5. Nah, terus kalau sekarang kan enggak yang tampilan banget nih. Kayaknya kalau dari stiker-stikernya Malossi, Pavin Moto Supply. Yoi, gue disponsorin sama Pavin Motor Supply bro. Jangan lupa Follow. subscribe, like, comment, yoi, sama follow IG-nya dong. Terus kayaknya kan ada stiker-stiker Malossi nih. Kayaknya mesin nih Dim yang lu main. Yoi, gue mainin mesin. Apa tuh? Bisa boleh kasih tahu? Mesinnya gue pakai yang gue pakein Malossi itu baru kampas kopling, terus spare koplingnya, Minum. terus apa lagi ya? Sisanya gue standaran porting. Porting. Oh, karbu nggak digedein? Karbu gue gedein. Oh iya, karbu ini karbu standarnya Excel 150 itu karbunya 20-20. Sorry, ini karbunya beda sama Jepang. Kalau karbu Jepang cuma ada satu angka kan? Oke. Cuma ada 26, 24. 24. Kalau ini ada 2. Jadi 20-20. Nah, gue ini udah ganti pakai 24-24, yaitu karburatornya 200 cc. Karburator 200 cc. Dua karburatornya buat 200 cc. Itu ori karburator Vespa dibikin atau emang Enggak, udah ada? itu udah ada. Aftermarket? Enggak, itu udah ada originalnya dari Vespa Excel 200. Jadi Excel Oh, jadi ini di luar tuh ada 200 ya? ada, dimasuk sini juga Excel 200. Jadi baru tahu nih. Excel ini ada 150, ada 200 cc. Sama itu sepantaran Excel 200 itu sepantaran sama Spartan 200. Ya, nah itu adalah lagi
motor yang paling kenceng ya, kastanya paling kencengnya waktu di zamannya dia 200 cc nya itu gitu. Nah terus tadi sampai mana ya Dim ya? Oh sampai 200 cc. Sampai 200 cc. Nah terus lu boleh kasih tahu nggak, mungkin di sini banyak yang nggak tahu bedanya tadi karbu sama Jepang tuh bisa dua angka gitu, apa sih bedanya sama karbu Jepang? Yang dimaksud berapa tadi? 24 itu maksudnya apa? Kalau 24 itu dia tuh sebenarnya hitungannya sih sama Jepang. Dia keluarannya itu ada keluaran yang buat penyuplai bensin sama keluaran yang ada di buat ke pengisapan dari bensinnya. Tetapi bedanya adalah kalau ke Jepang kalau nggak salah karburator Jepang itu pakai membran ya. Kalau 2 tak ya membran. Kalau di sini nggak ada membran. Oh ini tanpa membran. Ini tanpa membran. Jadi pakainya apa? Dia itu langsung ngisapan. Dia itu ngisap. Ya, si bensinnya itu akan jatuh di atas karbunya. Dia itu kan ngisap. Nah dari karbu ini akan menyuplai ke mesin. Gitu. Guys, jadi kalian kalau main motor itu jangan asal main pakai doang. Nah, contoh yang kayak gini nih. Ngerti gitu loh. Jadi kalau sewaktu-waktu kalian mau ke bengkel nggak bisa dibego-begoin orang bengkel. Ya nggak sih Dim? Nggak bisa. Jadi kita juga harus ngerti juga lah. Makanya banyak-banyak nonton YouTube, terutama YouTube-nya Pavin Anto. Ngomong-ngomong dibegoin sama bengkel, gue bukan sekali 2 kali gue dibegoin. Ya kan? Gue Itu pembelajaran lah, pembelajaran. Iya pembelajaran gue. Nah dari situlah kenapa kita harus mengerti motor. Di saat lo mau dibegoin barang lo mau diganti-ganti sama orang bengkel, pas lo ambil, nah lo harus juga tahu barang apa aja yang nempel. Jadi lo bawa pulang bukan jadi, oh ini bukan barang gue apa? Iya, benar. Lo harus tahu di bengkel, jadi lo komplit bisa di bengkel. Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya kalau dibegoin bengkel sih hampir semua bengkel sih Semua bengkel begitu kayak gitu. ya. Cuma ya pinter-pinteran dari kitanya aja lah. Yoi. Dan terutama nih ya kalau lu sebelum ngerjain motor di bengkel harus tahu kayak estimasinya nggak sih Dim? Pasti dong. Iya kan? Nggak boleh asal naruh motor terus selesai jadi sekian. Iya. Ya nggak Bisa sih? lah. Kalau gue orangnya bukan kayak gitu, bukan orangnya naruh bengkel habis itu estimasinya sekian ya. Kalau gue enggak, gue taruh bengkel itu cuman buat untuk pengerjaan. Belanjanya gue sendiri, jadi gue nggak bisa dibegoin. Itu yang benar. Gue bayar servisnya doang. Itu yang benar. Sama kayak X-Max gue gitu juga, gue yang belanja jadi bengkel cuma jasa Cuma jasanya doang. pasang. Kayak gitu sih benar. Itu udah paling benar, biar lo nggak kejebur dah dari situ. Iya sih benar. Kalau lo yang modelan yang kayak, udah besok gue jadi, gue mau tahu besok jadi, ya lo siap-siap aja keluar 2 kali lipat dari harga-harga itu. Pas lo tanyain terus tiba-tiba lo sampai tongkrongan lo dibego-begoin sama temen-temen lo. Benar sih benar. Kayak gitu. Nah untuk spare part Vespa sendiri di Indonesia nih sebenarnya sulit atau enggak sih? Enggak, dulu memang sulit ya. Waktu zaman Dulunya pertama itu kali, tahun berapa tahun sebelum? yang waktu pertama kali gue main itu 2010-2012 itu masih jarang banget yang pada jualan. Tapi di tahun ini itu udah rata-rata orang semua lu nyari spare part di mana aja dapat. Di mana aja ya? Banyak banget kok yang jualan. Dan si Dimas ini dia rata-rata spare partnya itu bukan cuma dari Indo. Jadi dia ini kadang juga suka dari Singapura ya Dim. Apa lagi nama tempatnya Dim? Yang tempat belanjanya Anggi tuh. Gue lupa lagi. Itulah pokoknya dia kadang juga Singapura, belanja. Malaysia. Singapura, Malaysia, kadang juga dari luar. Ya barang-barangnya ajib dari Thailand, beneran gue nggak bohong. Ya kan? Thailand emang. Harga murah, barangnya kualitas. Ini yang gue cari. Gue nggak bohong gue. Ya kan? Kalau lu mau KW, tapi KW-nya mendingan Thailand. Jangan KW-nya KW yang lain parah. Jangan Indo. Iya, jangan Indo. Betul. Karena Thailand tuh rata-rata semua udah CNC sih Dim. Betul. Semua udah CNC. Kalau kita sebenarnya udah ketinggalan banget lah. Di Indonesia sebenarnya ada CNC, cuma orang tuh masih awam dengan CNC. Orang tuh taunya cuma bubut dan bubut. Orang nggak begitu banyak CNC. Padahal CNC ya emang harga lebih mahal, cuma Kualitas. itu lu mau bikin mesin kenceng tapi cepet jebol, apa kenceng tapi long time gitu loh. Yoi. Iya nggak apa-apa, harga Ada mahal, kualitas, nggak ada harga. Mantep kok. apa-apa. Tuh pokoknya. Nah terus nih Dim, pertanyaan terakhir nih Dim, ini sebenarnya next bakalan mau nambah motor apa sih lu di usia lu yang sekarang ini, karir lu yang udah alhamdulillah mateng, yang tinggal nikah,
lu pasti ada dong mau mainan. Ya kalau mobil dia juga main mobil. Tapi nantilah kapan-kapan kita bahas tentang mobilnya. Sebenarnya kalau untuk motor nih, lu pengen apa sih, Dim? Gue mau nambah 2 motor lagi sih sebenarnya. Apa tuh, Dim, kalau boleh tahu? Gue mau ngambil Lambretta 200 Vespa lagi. tapi bukan yang lama. Kalau yang lama gue harganya angkat tangan deh. Lu sebenarnya sempet main gak sih Lambretta lama? Gue pernah main Lambretta lama itu J Starstream 125cc tahun 65. Iya. Lambretta. Ini bisa anak Vespa ngerti. Itu harganya berapa tadi? Dulu gue ngangkat murah banget dari Jambi itu 7,5. Nah sekarang kalau misalkan keadaan oke lah sosok lah jadi nggak jadi. Jadi gak Asal jadi. jalan Asal jalan. Rapi. Paling murah sekarang 40. 40 juta. Gimana yang rapi? Yang rapinya dia gocap ke atas 60 lah. Itu Lambretta tuh yang spakbor Kurang depannya kalau kita belok. belok spakbornya diem ya? Yoi. Fix ya? Oh. Nah, Lambretta gue pas waktu itu namanya J Starstream karena si spakbornya itu diam. Sebenarnya kalau yang Star itu kalau lo belokin dia spakbornya kebelok. Cuman kalau gue mesinnya itu Starstream, bodinya itu J. Jadi pas gue belokin spakbornya tetap diam. Jadi kalau yang Lambretta 125 yang J itu dia itu speednya cuma 3 speed doang. Kalau Starstream itu 4 speed. Gitu. Sama-sama 125 cuman kickboxnya beda. Gila kalau dipikir-pikir nih bocah udah ngabisin motor 100 juta lebih lah. Lebih lah 200 juta sama modifan lebih lah. Harusnya ya sekarang ini udah 3 konsep kan. Belum yang lain-lain. Udah lebih lah anjing. Lu nggak ada keinginan untuk beli moge kah, entah moge klasik, entah moge sport, naked atau segala macam dan Wah, lainnya, ada sih. atau supermoto. Gua ada Ini sih. bocah doyan banget sama supermoto. parah. Itu hati gue banget. Dia anaknya supermoto banget. Apa tuh dia kalau misalkan moge lah, Oke, gue mau ngambil gue Harley sih. Harley ya, moge lu ya. Lu nggak tertarik dengan naked bike atau sport bike atau Kalau- classic bike? Kalau sport bike gue enggak, klasik. Gue udah sering main klasik. Bosan lah ya. Kalau naked gue masih mikir. Naked masih mikir. Nah, kalau nakednya pas di hati gue, kayak gue main. KTM Super Duke mungkin Iya. yang 1300 Itu. ada kok di yang papernya. Gue tahu kok. Itu gue pengen banget sih. Wah gila, asik sih KTM Super Duke tuh. Sumpah, men, gue maunya nyampe- Harley ya. Maunya Harley. Nah kalau untuk Harley tuh apa sih yang lu pengen? Gue pengen banget sport blade sih. Sport Glide itu udah paling cocok sih sebenarnya. Tua enggak, muda enggak, Enggak, iya. tengah-tengah. Gue itu sih. Soalnya gimana ya, bodinya gue naksir banget. Oke. Bodinya tuh gue Sport naksir Glide. banget. Kalau nggak RG juga boleh. Road Glide ya. Road Glide. Road Glide. Road Glide sih oke lah. Itu motor unik loh. Katanya gede, tapi kalau udah jalan tuh enteng. Ini di saat berhenti ya, nggak salah berat banget. Tapi ada satu Harley yang benar-benar impian gue, Apa tuh? Polis. Oh Harley Police. Nah itu lu tahu banyak gak sih Dim, tentang Harley Police? Tahu? Gua kan sering denger ya Harley Police itu katanya tuh cuma orang yang polisi doang yang bisa punya. Itu Gue bener gak sih? sebenarnya juga gue nggak tahu ya. Cuman kalau waktu itu gue cobain, itu motor emang kelihatannya gede kan ya. Cuman itu sebenarnya motor enteng juga. Enteng ya. Soalnya karena buat polis kan. Jadi buat Oh, dia manuver manuver-manuvernya awal-awal konvoynya ya. itu adalah Harley paling enak katanya orang-orang Oke. gitu. Nah, that's why kenapa gue pingin banget. Gue sih ada keinginan sih sebenarnya main Harley, cuma belum lah di usia gue sekarang belum. Gue masih doyan sport sama naked. Belum lah. Mungkin usia gue 40 tahun, insya Allah kalau nyampe, amin, gue bakalan sih main Harley. Jadi Main Vespa dong, satu aja punya. ya kalau gue udah kebanyakan duit gue mau sih, tapi gue satu sih gue pengen Vespa Lambretta DL, bener gak sih? DL ya. Lambretta kan itu Ya, DL. yang pakai gardan kan, Iya, itu gue pengen banget. pakai Garden LD. LD ya, solid kebalik. Itu gue jadi dulu ada temen gue itu punya Lambretta kayak begitu, si Ganang ya dia. Yoi kan. Si Ganang punya gitu, gue kayak ngeliatnya nih Vespa, cuma kok apa ya, kayak suatu motor berbentuk emas. Ngerti gak sih lu? Parah. Yang kayak nih suatu zaman bisa lu jual tuh harganya gila, investasi. Fantastik banget. Nah itu kalau boleh tahu harganya berapa di sekarang nih? Di atas 150.
Padahal 2012 berapa? 2012 itu harga 60-an, 70-an. Mati kan lu naiknya 100 juta anjing. Dan ngomong-ngomong LD, ini gue juga nggak tahu ya bener apa enggaknya ya. Lambretta LD itu sebelum ada BMW R25 ya, R25 R21 itu BMW R25. BMW R25 by the way itu tahun Oh yang tua, BMW yang tua. Yang Gua mesin nggak ngerti boxer. tuh. Dia pakai gardan juga kan? Oh yang kayak punya dekat kantor sini di Yoi. Itu sebelum ada motor itu katanya ya kiblatnya itu adalah si LD ini. Jadi LD itu adalah katanya ya, gue juga bener atau enggak kalau emang salah tolong dibenerin ya. komen aja. Katanya sebelum ada BMW ini kiblatnya ini si Lambretta LD ini karena dia adalah pertama kali yang pakai gardan. Katanya. Nah itu terus kalau yang kayak gitu nih, kalau misalkan gardannya amit-amit putus atau rusak gimana tuh nyarinya di Ya inden. Itali tuh? Yoi. Oh sebenarnya tuh pabrik Vespa di Itali tuh masih produksi barang-barang Nggak lama ya? diproduksi sih, lebih kayak diperbarui ya di sana ya. Oh Maksudnya masih ada di sana kan masih banyak orang-orang yang pencinta Nah itu yang, barang itu. sorry gue potong, itu yang perbaharui gitu dari pabrik Vespa tersendiri atau bengkel-bengkel di sana? Bengkel. Oh bengkel-bengkel di Bengkel, sana. Oh jadi pabrik Vespa di sana tuh sekarang fokusnya ya udah motor barunya dia aja. Iya motor barunya dia. Dan bengkel Lambretta sama bengkel Vespa tuh sebenarnya di sana udah nggak ada. Bengkel Vespa itu ya Gio ini nih dulu udah nggak ada. Gitu. Jadi yang mengelola lagi sekarang adalah bengkel-bengkel kecil itu buat yang menyuplai kayak pemain kayak kita. Oh di sini ya bengkel-bengkel pinggir jalannya lah ya. Oke. Nah jadi ya gitu sih, gue pengen Vespa itu sama. Kalau Vespa Matic gue pengen ini apa nih yang joki terbang nih? 946. 946. Oh itu gue sumpah naksir banget itu Vespa. Gue naksir bukan karena harganya ya, bukan, sumpah modelnya tuh ya lu bayangin lu punya motor Iya, joki terbang anjing. Itu diambil konsepnya dari Vespa yang pertama kali dia ngeluarin Vespa. Oh Vespa justru pertama kali kayak gitu. Yoi. Gitu. Tahun 50-an kalau nggak salah ya. Nah gue sukanya juga itu Vespa 946. 946. Jadi tuh kata Dimas itu ada beberapa unit yang kayak buat charity gitu ya, Dim, Yoi, ya? ada charity. Yang merah tuh buat HIV AIDS sih. Itu Nah itu tuh gue suka banget yang kayak lu ngebikin suatu produk atau suatu barang yang ada charity-nya tuh gue suka banget sih. Kayak ya lu beli barang ada nilainya terus lu bisa beramal juga nggak sih? betul banget. Nah, itu sih gue suka sih. Dan itu motor kan dia ngeluarin kan bukan buat ngeluarin kayak sebenarnya buat Massal. orang umum, bukan buat Massal. massal. Dia makanya tuh ada yang Armani, ada yang Supreme, ada yang Oh, itu Supreme bener asli. asli. Supreme yang asli. Berapa harganya ya kalau yang Supreme? Gua nggak tahu ya. Sekarang yang standarnya aja terakhir gue dengar itu katanya 200. Dulu Kalau Armani? harganya masuk ke sini 150 berapa ya? Armani harusnya lebih mahal dong. Armani sekitar segituan, nggak terlalu mahal kalau Armani katanya. Soalnya katanya Armani yang banyak yang punya banyak katanya, gue juga nggak tahu ya. Oh justru yang jarang tuh yang Supreme. Yang Supreme katanya keluaran dikit. Supreme terus sama yang HIV AIDS itu. Oh Ivex tuh yang merah polos gitu katanya. ya gue yang mana aja dah jenisnya, gue pengen dah, sumpah keren banget itu motor, gila joknya melayang anjir. Yoi, tapi ya itu single seat bos. Oh dia nggak bisa didudukin belakang gitu, Selama ini yang gue lihat sih mereka rata-rata single seat ya. berpatah kali ya. Mungkin kali ya. Anjing serem banget jok, kalau patah tuh joknya begitu berapa, lagi harga puluhan juta pasti anjir. Udah gue. Beli harga motornya udah 200 juta, masa lu beli motor 200 juta. Iya, gimana ya brand image-nya Vespa anjing. Yoi coy. Gila. Gitu. Mungkin segitu dulu kali ya, Meh. Boleh. Untuk lebih jelasnya kalau misalkan kayak Dimas nambah motor nanti kita bikinin lagi kontennya. Terus lu ada pesan nggak nih buat orang-orang di luar sana yang semua pengguna motor, kita kan sampai kita bilang salam satu aspal, entah itu pengguna moge, mocil, intinya pengguna motor lah, sama lah semuanya, nggak pernah dibeda-bedain mulai dari motor tua motor muda. Lo ada pesan dan kesan nggak sih, Dim? Gue ada pesan. Apa tuh pesannya? Kalau pesannya adalah tolong kalau ada spion, pakai spionnya. Kalau lo punya sen, tolong dinyalain sennya. Kalau lo ngerem, tolong lampu belakangnya juga nyalain.
Jangan lo pakai motor tapi asal pakai doang tapi rem belakang lo mati. Ya tolonglah lo benerin. Berapa sih bro lam? Kayaknya ada suatu cerita nih Dim yang tragedi atau apa. Iya, sering hampir nubruk dari belakang gue. Terus kalau dari etika pengendara motor ada nggak sih yang lu pengen sampaikan? Wah, jangan pernah lawan arah bro. Lo nggak tahu kapan nyawa lo hilang. Lo bukan kucing bre. Gitu ya. Yoi. Ini baik untuk semua lah Baik ya. untuk semua. Mendingan lo muter rada jauh, bensin lo berapa sih? Iya bener ya. Ya. Nggak bisa dibeli sih. Yoi, lo udah lawan arah, nggak pakai helm, bertiga atau lo berdua, atau ada anak kecilnya, tolonglah bray, hargain nyawa lo. Rumah sakit tuh lebih mahal. Iya bener sih. Gue rada setuju nih sama yang ini. Yang lawan arah apa segala macam sih. Iya. Mungkin juga nggak boleh terlalu banyak mengkubukan suatu komunitas nggak sih Dim? Kayak baik pengguna Vespa lu nggak boleh mengubukan pengguna motor lain atau pengguna moge lu nggak boleh mengkubukan motor tua ya nggak sih? Betul banget. Ya kita semua sama lah. Kita semua sama, kita sama-sama di atas aspal kok. Kita sama-sama nginjek aspal, berjalan di atas aspal juga. Ya jadi gitulah Dim perbincangan kita. Oke sebelumnya Siap. kita cheers dulu kopi kenangan. Kopi kenangan. Kopi susunya enak. Boleh kali. Bos gitu. Lo manggil para subscriber lo apa nih? Pak fans? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak Kira halo Pak fans? Nggak. Nggak ya? Semua sama semua subscriber gue nih temen gue semua. Mantap. Ini dong. Gua YouTuber anggap semua Ajib. Gue belum jadi youtuber Dim, masih merintis. Wah siap. Jadi gitu sih Dim. Oke. Oke guys, di video kita kali ini mungkin segitu dulu. Kalau ada kurang-kurangnya boleh kalian tulis komentar di bawah. Masuk-masukannya silakan. Jangan lupa follow Instagram gue di sini, follow Instagramnya Dimas di sini. Dan jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng kalian, oke? Sekian dari gue, Pak Finanfil atau RG Erlento di sini. Dengan Dimas Akbar di sini atau Dimbul.